Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Al-haditsus tsamin, hadis ke-8. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia, hatta yashhadu an la ilaha illallah, hingga mereka bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah, wa yuqimus shalah, dan mereka menegakkan salat, wa yu'tuz zakah, dan mereka mengeluarkan zakat. Fa idza fa'alu dzalik, kalau mereka melakukan itu, aswamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka mereka telah menjaga darah dan harta mereka, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam, wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisab atau hitungan mereka itu kembalinya kepada Allah Ta'ala. Perintah perang ini terjadinya itu setelah Rasulullah berhijrah. Waktu masih di Makkah, Abdurrahman bin Auf dan sahabat yang lain datang menemui Rasulullah. Inna kunna fi izzin wa nahnu musyrikun. Kami dulu itu dalam kemuliaan, padahal kami ini musyrik. Falamma amanna sirna azillah. Ketika kami beriman, kami kok menjadi orang yang terhina begini. Maka Rasulullah SAW mengatakan, inni umirtu bil afwi. Aku diperintahkan untuk memberi maaf. Fala tuqatilu, maka janganlah kalian memerangi mereka. Ini hadis sebelumnya tentang perang di dalam Sunan An-Nasa'i. Kemudian perang yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ini ditujukan ke siapa? An uqatilan nas, maknanya adalah ayat abadatal ausan minhum, para penyembah berhala. Apakah langsung begitu? Ada alasannya. Jadi tidak serta-merta perang begitu saja, tidak. Perang di dalam Islam itu diperintahkan dalam rangka untuk menghilangkan halangan-halangan fisik dakwah. Kalau halangan pemikiran bukan diperangi, tapi dilawan dengan pemikiran, dengan diskusi, dengan dialog. Tapi ketika halangan itu bersifat fisik dan ada negara yang mengemban dakwah itu, maka fungsi negara adalah menghilangkan halangan fisik itu. Tetapi ada adabnya di dalam perang ini. Rasulullah katakan, jangan mengkhianati perjanjian. Wala tamsulu, jangan memotong-motong mayat. Bahkan ketika musuh kalah, tawanan pun itu diperlakukan dengan sangat baik. Pasca perang Badar, itu ada kaum musyrikin yang tertawan. Salah satunya itu ada namanya Abu Aziz bin Umair. Wa kuntu fi rahtin minal ansor. Aku ini berada dalam sekelompok orang-orang Ansor. Kata beliau, ketika datang waktu makan, diberikan kepada tawanan ini makanan yang khusus, yang lebih baik daripada makanan yang dimakan oleh kaum Ansor ini. Dalam Al-Quran Allah katakan, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Dan mereka itu memberi makanan ala hubbihi, makanan yang disenangi, bukan makanan yang tidak disenangi, bukan. Apalagi makanan sisa. Ini makanan yang dia sebetulnya perlu dan itu senang. Itu diberikan kepada miskina wa yatima wa asira. Orang-orang miskin, anak yatim dan asir, para tawanan. Jadi dalam Islam perang itu bahkan sampai tawanan pun diperlakukan dengan baik. Nah, peperangan seperti ini ya kadang dicela betul pada masa itu. Ya, peperangan bahkan sampai sekarang perang itu nggak karu-karuan. Tanpa diatur dengan Islam, kita bisa lihat yang Amerika di Irak ada penjara Abu Ghraib, itu bagaimana perlakuannya sungguh sangat tidak manusiawi. Terus hadis ini mengatakan hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah.
hingga mereka itu masuk Islam. Tetapi ini tidak bermakna Islam itu dipaksakan, tidak. Karena di dalam hadis itu dikatakan wa idza laqita aduwaka minal musyrikin fad'uhum ila thalathi hisalin. Kalau kalian bertemu musuh kalian, tawarkan kepada mereka 3 opsi. Pertama, masuk Islam. Ya, kalau masuk Islam maka tidak diserang. Walaupun dia di bibir ngomong, ya, asyhadu an la ilaha illallah. Maka walaupun di medan peperangan tidak boleh dibunuh. Siapapun dia ketika mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka terjaga darah dan hartanya di medan perang sekalipun. Opsi kedua, kalau tidak mau masuk Islam bagaimana? Asal mau tunduk saja kepada aturan-aturan Islam, memberikan jizyah, maka mereka juga tidak akan diserang dan bahkan mereka diperlakukan dengan sangat baik oleh kaum muslimin. Yang ketiga, kalau tidak mau, ya, tidak mau juga, maka tidak ada jalan lain kecuali memang peperangan. Ini di dalam Islam begitu. Tetapi juga tidak mesti setiap orang-orang musyrik itu langsung kemudian diperangi semua, tidak. Dalam Islam ada namanya al-hudnah, ada perjanjian damai, ada as-sulhu. Sehingga Rasulullah dengan musyrik Arab itu pernah melakukan sulhul Hudaybiyah. Gencatan senjata, perjanjian damai, ya, husnul jiwar, ya, itu masih ada. Sehingga tidak bisa kita bayangkan itu langsung nyerang ke sana kemari, tidak begitu. Bersyahadat ini langkah awal untuk dia selamat. Orang ketika masuk Islam, ya, dia misalnya mensyaratkan, saya mau masuk Islam tapi nggak sholat. Apakah diterima Islamnya? Diterima Islamnya. Tetapi syaratnya tidak berlaku. Jadi tetap dia harus sholat. Islamnya tetap diterima. Ini mayoritas ulama berpandangan begitu. Kemudian poin-poin yang lain dilihat. Yang disebut di dalam hadis ini adalah tentang sholat. Dalam penjelasan Ibnu Hajar al-Haytami, ayatu biha alal wajhil ma'muri bih. Yakni sholat dengan bentuk yang diperintahkan. Sehingga kalau orang sholat tetapi sholatnya bentuknya lain. Menghadap ke timur misalnya. Bersemedi saja, saya sudah sholat. Atau sholatnya cukup bersila aja. Padahal dia mampu berdiri, mampu melakukan rukun-rukun yang lain. Maka ini tidak menggugurkan kewajiban dia sholat dan tidak menjaga darah dan hartanya. Selanjutnya, wa yu'tuz zakah. Zakat juga sama. Sholat iya, syahadat iya, zakat dia tidak mau melakukan. Maka para ulama di sini menjelaskan kalau tidak mau membayarnya itu karena mengingkari kewajibannya, maka ini menjatuhkan hukumnya kemurtad. Kalau itu adalah satu kabilah yang kuat, maka negara wajib untuk memeranginya sebagaimana yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Rasulullah katakan, fa idza fa'alu dzalik, kalau mereka melakukan itu, yakni semuanya, syahadat, sholat, zakat. Di dalam riwayat yang lain ada tambahan yang lain. Aswamu minni tima'ahum wa amwalahum. Mereka memelihara darah dan harta mereka illa bihaqqil Islam. Kecuali dengan hak bahwasanya dia itu tetap terkena hukuman mati. Apa penyebabnya? Pertama, zina ba'da ihsan, kufrum ba'da iman, kafir murtad. Au qatalan nafs allati haramallahu ta'ala. Ini beberapa hal tentang hadis ini, yakni menjadikan urusan yang sangat penting itu ada pada akidah. Hukum syariat itu juga perkara yang paling penting dalam hidup. Karena Rasulullah SAW kaitkan urusan hidup mati itu dengan syahadat, akidah. Yang kedua dengan sholat, dengan zakat. Kemudian dalam hukum syariat yang lain, yang itu Rasulullah tegaskan hukumannya mati, itu adalah perkara-perkara yang harusnya kita anggap sangat Pertanyaannya, benarkah kata orientalis barat Islam disebarkan dengan bom dan jihad karena perang paling banyak ada dalam Islam? Benarkah kata orang barat itu? Mohon penjelasannya, Ustaz. Kalau dengan bom tidak benar.
Pada masa Rasulullah nggak ada bom. Ya. Tapi dengan jihad ini bagian dari Islam. Ya. Bahkan di dalam hadis wazir watu sanamihi al jihadu fi sabilillah. Mercusuarnya Islam itu adalah jihad fi sabilillah. Jihad di dalam pengertian ini adalah al-qital tadi sebagaimana hadis yang kita bahas ini. Tidak ada ulama yang beda pendapat tentang kewajiban ini. Mazhab manapun. Bahkan mazhab Syafi'i itu mengatakan fardu kifayah. Bagi imam, bagi negara itu untuk melakukan jihad dengan makna qital ini minimal setahun sekali. Fardu kifayah. Oleh sebab itu kalau Rasulullah SAW itu beliau 27 kali dalam 10 tahun itu beliau turun langsung bersama pasukan. 27 kali. Yang beliau tidak ikut cuma mengirim pasukan saja itu 35 kali. Jadi ada 62 kali ya, beliau itu mengirim pasukan. Jadi kalau orientalis mengatakan itu disebarkan dengan pedang, ya, pedang itu sebetulnya bukan untuk menyebarkan. Untuk apa? Hilangkan kezaliman yang dialami oleh dakwah. Maka perlu jihad itu. Ada peristiwa Bir Ali, ya, Bi'ru Ma'unah pada masa Rasul, di mana dakwah itu dihalangi, bahkan para sahabat Nabi itu dibantai. Pertama menyebarkannya dengan dakwah. Kalau dakwah dihalang-halangi, dizalimi, maka tidak lain caranya adalah dengan jihad. Ini dilakukan oleh Rasulullah dalam kehidupan beliau. Ya. Kalau kita mau fair membandingkan, masa itu masa memang banyak peperangan. Sebelum Islam itu bahkan lebih banyak lagi peperangan. Ya. Tidak hanya di Mekah, di Indonesia pun kan juga begitu. Ada perang Paregreg, ada perang Bubat itu Majapahit dengan Pajajaran yang pengkhianatan, ada Ken Arok dan sebagainya. Itu peperangan. Tetapi sebagaimana saya katakan di awal tadi, perang dalam Islam itu bukan dalam rangka mengejar remah-remah duniawi begitu. Perang dalam Islam itu perang yang sangat bagus, ya. Yang sangat menjunjung adab. Pernah suatu ketika Muawiyah punya perjanjian dengan Romawi. Perjanjian damai. Ketika hampir selesai, ini Muawiyah sudah menyiapkan pasukan nih, mendekati Romawi. Tinggal mau serang saja. Kemudian ada seorang sahabat, Amru bin Abasah. Mendengar begitu, beliau mengatakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wafa'un la ghadar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tepati janji, jangan dikhianati. Coba, perang seperti ini kalau bukan Islam yang ngajarkan, ya, justru tidak akan ada. Yang ada justru banyak pengkhianatan. Perang Dunia I, Perang Dunia II, itu perang yang mengajarkan kerakusan. Masing-masing itu haus daerah jajahan. Bagaimana nafsu angkara murka yang dikobarkan. Korbannya juga 62 juta. Jauh. Rasulullah SAW mengajarkan bahwasanya perang itu bukan semata-mata untuk membunuh sebetulnya. Perang bukan untuk membunuh, tapi untuk menyelamatkan. Untuk menyelamatkan. Bagaimana bisa begitu? Kok bisa perang untuk menyelamatkan? Sebagaimana juga hukum kisos itu kan Rasul katakan, Allah katakan walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dalam hukum kisos itu ada kehidupan bagi kalian, wahai orang-orang yang berpikir. Jihad itu juga begitu. Jihad itu dilakukan untuk menyelamatkan manusia. Dari apa? Dari penghambaan kepada sesama manusia. Kata Rib'i bin Amir kepada Rustum, In Allahu ibta'athana linukhrija man sya'a min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Kami ini diutus untuk mengeluarkan manusia dari penghambaan kepada sesama hamba kepada penghambaan kepada Allah Ta'ala. Fungsi jihad. Apakah ini langsung begitu? Tidak. Rasulullah awalnya mendakwahi dulu. Ke Romawi itu kirimi surat kepada Heraklius. Fa ini ad'uka bi di'ayatil Islam, aslim taslam.
yu'tikallah ajraka marratain. Aku menyeru engkau dengan seruan Islam. Masuk Islamlah engkau akan selamat. Ya, Allah akan memberikan kepada engkau pahala 2 kali lipat. Ada yang kemudian penolakannya dengan keras. Ada yang dia tidak mau tapi masih mau berbaik-baik. Yang mau berbaik-baik bisa perjanjian baik. Jangan kemudian kita berpikir jihad ini langsung hantam kromo aja. Enggak tahu babi bu langsung serang. Enggak. Misinya itu misi untuk menyelamatkan. Kenapa menyelamatkan? Karena kalau dibiarkan di dalam kezaliman, mereka akan sengsara. Tidak hanya di dunia, di akhirat juga begitu. Taruhlah kayak Andalusia. Andalusia itu kenapa ditaklukkan? Sekarang namanya Spanyol. Ya. Padahal bagus Andalusia. Milik Anda, milik lu, milik Sia. Ya. Itu pada masa Gubernur Musa bin Nusair, itu kan banyak rakyat di sana itu yang terzalimi. Pajaknya tinggi sekali. Ya, jadi hidup mereka itu diperas oleh para penguasa. Kok pada mengungsi ke negeri khilafah waktu itu? Ada apa itu? Pada eksodus. Oh, ternyata di sana penguasanya zalim. Mereka menindas rakyat. Akhirnya apa? Yang dilakukan adalah melakukan futuhat ke Andalusia. Jadi tidak mesti nunggu diserang, tidak. Ada potensi kezaliman, baik itu menzalimi kita atau menzalimi rakyatnya, atau menzalimi diri mereka, itu menjadi salah satu alasan jihad atau perang ini bisa dikobarkan. Ya. Tidak ada orang menyebut Islam itu melakukan penjajahan, tidak. Negeri-negeri yang dilakukan futuhat oleh Islam itu menjadi negeri-negeri yang lebih baik daripada sebelumnya. Bahwasanya perang itu di dalam Islam itu salah satu bentuk kewajiban. Ya. Awalnya itu memang tidak boleh berperang. Kemudian ada diizinkan berperang karena dizalimi. Kemudian ada diizinkan berperang, ya, dizalimi atau tidak, kalau ada potensi kezaliman di sana. Ya. Asal bukan di bulan haram. Kemudian dibebaskan lagi bahwasanya di bulan haram kah? Bukankah? Kalau di sana ada potensi kezaliman, maka boleh kemudian kaum muslimin melakukan peperangan atas dasar itu, yakni dalam rangka apa? Ketika dakwah itu dihalang-halangi. Jadi langkah awal perang ini memang adalah dakwah, ya, bukan sembarangan, bukan. Hadis ini juga bicara bagaimana seorang muslim itu terjaga darah dan kehormatannya. Sehingga tidak boleh kita itu menyakiti saudara muslim kita. Gara-gara beda mazhab, beda partai, beda golongan. Akhirnya kayak musuh. Sementara kaum muslimin sendiri terhadap orang musyrik yang dia tawanan, itu Rasulullah berwasiat untuk memperlakukan tawanan perang itu dengan baik. Tawanan musyrik itu. Untuk memberi makan mereka dengan makanan yang baik. Tentunya sesama muslim, bukan tawanan juga. Ya. Maka kita hendaknya bisa memberikan hak-hak mereka.